Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Anastasia Revaliana Putri, Elma Tiana, Juliana Edis, dan saya sendiri Nurzakia Chandra Masnami. Saya akan menjelaskan pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri. Diabetes adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau gula darah yang dari waktu ke waktu yang menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Diabetes adalah salah satu penyebab utama kematian di dunia. Menurut WHO 2021, International Diabetes Federation (IDF) mencatat 537 juta orang dewasa umur 20-79 tahun atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Diabetes juga menyebabkan 6,7 juta kematian atau 1 tiap 5 detik. Prevalensi diabetes mellitus di Indonesia sebesar 2,0% pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 menjadi 3,4%. Selanjutnya, pada tahun 2019 diperkirakan 9,3%, yaitu sekitar 463 juta orang, naik menjadi 10,2%, yaitu sekitar 578 juta orang. Prevalensi diabetes mellitus. Diabetes mellitus sebagai permasalahan global terus meningkat prevalensinya dari tahun ke tahun, baik di dunia maupun di Indonesia. Indonesia berada di urutan ke-7 berdasarkan prevalensi penderita diabetes mellitus tertinggi di dunia, yaitu dengan jumlah kasus sekitar 10,7 juta jiwa pada tahun 2019. Diabetes sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu tipe 1, kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel beta di pankreas yang bertugas memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh mengalami defisiensi insulin absolut dan sangat tergantung pada terapi insulin oksogen atau menjaga kadar glukosa darah dalam batas normal. Selanjutnya yaitu tipe 2, penyakit ini ditandai dengan resistensi insulin, yaitu di mana kondisi sel-sel tidak merespon insulin dengan baik, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dengan efektif, hiperglikemia pun terjadi. Diabetes tipe 2 seringkali terkait dengan gaya hidup seperti pola makan tinggi kalori. Epidemiologi. Diabetes tipe 1 mencakup sekitar 5-10% dari total kasus diabetes. Umumnya, terdiagnosis pada anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Insidensi tertinggi di Eropa Utara, terutama Finlandia dan Swedia. Faktor risiko utama, faktor genetik, dan paparan lingkungan seperti infeksi virus. Diabetes tipe 2 mencakup sekitar 90-95% kasus di antara di dunia. Semakin tinggi ditemukan pada usia lebih muda akibatnya gaya hidup modern. Faktor risiko, obesitas, kurang aktivitas tinggi, pola makan tinggi kalori, riwayat keluarga diabetes, prevalensi tinggi di Asia Selatan dan Timur Tengah karena faktor genetik dan gaya hidup. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Diabetes mellitus tipe 1, yaitu penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan merusak sel-sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Akibatnya, kerusakan ini, tubuh mengalami kekurangan insulin yang absolut, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan menumpuk di aliran darah, yang menyebabkan hiperglikemia. Diabetes mellitus tipe 2. Terjadi resistensi insulin di mana sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan efektif. Untuk mengimbanginya, pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Hal ini, lama-kelamaan produksi ini tidak cukup sehingga terjadi hiperglikemia. Faktor risiko utama meliputi obesitas, gaya hidup sedentari, dan pola makan tinggi kalori. Selanjutnya, ada pula tanda-tanda dan gejala diabetes. Pada diabetes tipe 1, yaitu polidipismia, yaitu rasa haus yang berlebihan. Kedua, poliuria, sering buang air kecil akibat tubuh berusaha mengeluarkan kelebihan glukosa. Yang ketiga, polifagia, rasa lapar berlebihan karena sel tidak mendapat cukup energi. Yang keempat, yaitu penurunan berat badan yang terjadi tanpa sebab yang jelas. Akibatnya, tubuh memecah lemak dan protein untuk energi. Yang kelima, kelelahan karena kurangnya energi yang dapat diakses oleh sel tubuh. Dan keenam, penglihatannya kabur, yaitu perubahan cairan dalam lensa mata akibat kadar glukosa yang tinggi. Selanjutnya, pada diabetes tipe 2, yaitu yang satu sama halnya polidipsia,
2. Poliuria. 3. Kelelahan kronis, yaitu resistensi insulin membuat tubuh sulit menggunakan glukosa untuk energi. Yang keempat ada penglihatan kabur. 5. Luka sulit sembuh, yaitu terutama pada kulit dan saluran kemih akibatnya proses penyembuhan yang lambat. 6. Kesemutan atau mati rasa yang terjadi di tangan dan kaki karena kerusakan saraf, yaitu neuropati perifer. Terakhir yaitu kesimpulan. Diabetes mellitus baik tipe 1 maupun tipe 2 merupakan penyakit kronis dengan patofisiologi dan faktor resiko yang berbeda. Diabetes tipe 1 disebabkan oleh kerusakan autoimun pada sel beta pankreas. Hal ini menyebabkan kekurangan insulin absolut dan biasanya terdiagnosis pada usia muda. Di sisi lain, diabetes tipe 2 adalah akibat dari resistensi insulin yang diperparah oleh gaya hidup tidak sehat dan seringkali berkembang pada usia dewasa. Meskipun kini semakin sering ditemukan pada usia muda. Kedua tipe diabetes ini dapat menyebabkan komplikasi serius pada jantung, ginjal, pembuluh darah, dan saraf. Pengelolaan diabetes melibati berbagai aspek seperti pola makan seimbang, aktivitas fisik, pengobatan yang tepat, dan pemantauan glukosa darah. Pada diabetes tipe 1, terapi insulin merupakan komponen utama, sedangkan pada diabetes tipe 2, yaitu perubahan gaya hidup dan obat antidiabetes oral yang sering menjadi pilihan utama, dengan insulin sebagai tambahan bila diperlukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.